situs pornografi, ya link ke situs atau menginstal malware, ya link ke situs aplikasi yang mencuri kredensial login dan lain sebagainya, link ke situs aplikasi. Nah, ini link tersebut dimasukkan ke deskripsi walaupun salah satu saja, maka itu termasuk pelanggaran terhadap spam dan praktik penipuan. Bagi teman-teman semua yang sering mengalami ditolak monetisasi, maka video ini cocok sekali untuk teman-teman tonton sampai selesai. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang sering banget gitu ya monetisasinya ditolak gitu ya. Apa sih Mas Didik masalahnya? Padahal saya sudah melakukan instruksi yang sudah Mas Didik jelaskan gitu. Ya, ini bagi teman-teman yang sering banget inbox saya di Instagram, saya akan jawab di sini ya. Jadi kenapa monetisasi kita ditolak? Oke, kita akan jawab di sini teman-teman sekalian ya. Nah, penyebab monetisasi ditolak itu pertama adalah spam dan praktik penipuan ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu teman-teman sekalian masalah spam dan praktik penipuan. Bagi teman-teman yang sering banget komen di tempat orang gitu kan, kemudian komennya adalah copy paste, maka itu adalah bagian dari spam ya. Maka kalau komen di tempat orang lain, sering-seringlah komen dengan ya gaya bahasa dan tulisan yang berbeda-beda gitu loh. Jangan copy paste di tempat yang lain, copy paste di tempat yang lain, dibedain teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan cek masalah interaksi palsu. Maksudnya apa nih interaksi palsu ya? Kita akan lihat di sini teman-teman sekalian ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini contohnya adalah video kesaksian atau memperlihatkan keberhasilan kreator dalam membeli traffic halaman buatan dari pihak ketiga. Ya, interaksi palsu itu bagi teman-teman yang sering beli ya jam tayang ya, menggunakan VPN ya, itu namanya interaksi palsu. Ya, video yang mengarahkan ke penyedia traffic halaman buatan pihak ketiga dan digunakan kreator dalam konteks promosi atau dukungan. Misal, saya mendapatkan 1 juta subscriber hanya dengan 1 video dalam sehari, ayo Anda juga bisa. Nah, jadi ada sesuatu yang clickbait yang betul-betul menyesatkan ya. Ini interaksi palsu yang teman-teman tidak boleh melakukan itu gitu ya. Ya, video yang memaksa atau mengelabui penonton untuk menonton video yang orang lain dengan berbagai cara yang menipu. Misalnya kartu info berlabel menyesatkan. Ya, channel yang didedikasikan untuk menyediakan traffic interaksi channel buatan atau mempromosikan bisnis penyedia traffic buatan tersebut. Ya, jadi hindari teman-teman sekalian untuk melakukan interaksi palsu. Oke. Yang kedua adalah peniruan identitas. Ini bagi teman-teman sekalian yang misalnya menggunakan nama channelnya adalah Deddy Corbuzier Official atau nama channelnya adalah Jerome Official dan lain sebagainya ya. Nah, sesuatu yang peniruan identitas ini juga berbahaya teman-teman sekalian ya. Atau teman-teman misalnya sudah buat channel namanya adalah tips kesehatan misalnya. Tahu-tahu teman-teman buat lagi channel namanya tips kesehatan dan mirip ya, profilnya mirip ya, kemudian covernya mirip, bahkan konten-kontennya juga mirip gitu kan. Nah, ini ada disebut dengan peniruan identitas teman-teman sekalian. Maka ini disebut dengan pelanggaran terhadap channel YouTube teman-teman sekalian. Dan ini yang menyebabkan ya tidak bisanya dimonetisasi channel YouTube teman-teman sekalian. Oke, berikutnya adalah link eksternal. Nah, link eksternal saya pernah banget membahas ini karena salah satu murid saya Mas Hamsan itu pernah melakukan link eksternal. Ya, link eksternal yang terlalu spam, taruh di deskripsi link-linknya semua, link-link video-video yang lain, itu juga melanggar teman-teman sekalian ya. Atau ya ini link situs pornografi, ya link ke situs atau menginstal malware ya, link ke situs aplikasi yang mencuri kredensial login dan lain sebagainya, link ke situs aplikasi. Nah, ini link tersebut dimasukkan ke deskripsi walaupun salah satu saja, maka itu termasuk pelanggaran terhadap spam dan praktik penipuan. Ya, ini teman-teman tidak boleh ya. Jadi kalau ada orang ngeklik, nah kemudian masuk ke link-link yang bermasalah, ini juga bermasalah teman-teman sekalian. Makanya kadang ada website yang belum memiliki HTTPS, belum memiliki SSL, itu juga berbahaya teman-teman sekalian, di upload di deskripsi channel YouTube teman-teman sekalian. Oke ya, itu link eksternal.
Kemudian spam dan praktek penipuan dan scam ini sudah saya sampaikan tadi ya. Praktek penipuan dan mirip dengan link eksternal ya. Spam juga teman-teman tidak boleh komen sembarangan, spam sembarangan di sana dan lain sebagainya. Oke, untuk playlist juga ya, playlist juga tidak boleh melakukan playlist yang melanggar ya teman-teman sekalian ya. Ini contoh-contohnya teman-teman bisa lihat di sini, playlist yang berisi rekaman berita yang menampilkan serangan pengeboman melalui udara atau beri judul pengeboman terbaik. Ya, saya kemarin sempat bikin konten seperti ini atau komen ya di salah satu channel YouTube teman saya bilang, "Oh, siap saya culik ini ke Jogja." Nah, kalimat culik seperti itu juga berisiko teman-teman sekalian, dianggap saya melanggar peraturan dari pedoman channel YouTube. Padahal maksud saya diculik di sini adalah maksud saya temani beliau ke Jogja, ya saya ajak jalan-jalan gitu. Tapi istilah kita sebagai imers adalah diculik. Tapi itu dianggap sebagai praktek pelanggaran teman-teman sekalian ya. Oke, nah konten sensitif. Nah teman-teman bisa lihat di situ yaitu konten ketelanjangan dan seksual, ya bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Ya ini beberapa video pernah kita lempar-lemparan menggunakan tomat ya, dan itu terlihat seperti darah, maka itu dianggap konten sensitif. Maka teman-teman salah satu caranya adalah dengan melakukan blur di channel YouTube teman-teman sekalian. Thumbnail juga nggak boleh menyesatkan ya. Jadi thumbnail misalnya 2 menit ya, 2 menit langsung bisa terbang keluar angkasa dan lain sebagainya. Dan itu adalah konten sensitif yang tidak boleh teman-teman lakukan. Keselamatan anak dan lain sebagainya ya. Kata-katanya terlalu vulgar juga tidak boleh. Oke, kita bisa masuk lagi yang berikutnya teman-teman sekalian, yaitu konten kekerasan dan berbahaya, ujaran kebencian, konten beresiko atau berbahaya, pelecehan dan cyberbullying, organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, konten kekerasan atau vulgar. Ya, bagi teman-teman yang melakukan konten kekerasan ya, itu siap-siap aja itu. Ya, tidak bisa mendapatkan monetisasi atau vulgar ya. Ya, itu susah untuk monetisasi. Tapi bagi yang sudah besar itu gimana Pak Didi? Bagi yang sudah besar ya biasanya ya mesti kuat gitu, tapi yakinlah suatu saat nanti bisa juga jatuh ya. Ini kita berbicara tentang akan monetisasi ya, bukan setelah monetisasi. Kalau setelah monetisasi beda lagi nanti peraturannya teman-teman sekalian. Bahkan itu lebih santai sebenarnya kalau setelah monetisasi. Tapi kalau belum, ini yang menjadi permasalahan kita. Ya, satu lagi teman-teman sekalian, kalau bisa teman-teman jangan ya menggunakan atau video-video yang sudah diupload orang teman-teman upload lagi. Ya, itu tidak boleh kita melakukan re-upload video. Ya, intinya teman-teman ya, apapun yang dilarang oleh pihak YouTube silakan dilakukan saja. Karena kita ini istilahnya adalah memakai fasilitas dari YouTube secara gratis ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya, bagaimana persiapan kita agar video kita tidak melanggar peraturan-peraturan dari pedoman YouTube tersebut. Oke, gitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.